Para hadirin dipersilakan berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Mempersilakan hadirin untuk duduk kembali. Penuntut dan penuntut umum dipersilakan untuk duduk di tempatnya masing-masing. Pada hari ini, tanggal 19 Oktober, perkara pidana nomor 1166 PIDB 2023 PN 115 tahun 2023 dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dan penasehat hukum silakan masuk ke ruang sidang. Terdakwa silakan duduk di kursi terdakwa. Saudara terdakwa sudah tahu apa sebab dipanggil kemari? Apa saudara memerlukan penasihat hukum? Saya tahu sebab dipanggil kemari. Saya melakukan penasihat hukum dan ini adalah penasihat hukum saya. Apakah saudara terdakwa sekarang dalam keadaan sehat? Saya sekarang berada dalam keadaan sehat yang baik. Saudara penasihat hukum, apakah saudara mempunyai identitas sebagai pengacara atau advokat? Dan dalam menangani kasus ini, apakah saudara sudah ada surat kuasa khusus dari terdakwa? Ada yang mulia. Benarkah nama saudara seperti ini? Nama Muhammad Rizky Gaddafi, tempat tanggal lahir Jakarta 4 Oktober tahun 1999, beragama Islam, dengan status mahasiswa aktif dan keluarga negaraan WNI. Benar yang mulia. Apakah saudara terdakwa benar melakukan perbuatan pembunuhan berencana dengan cara mendorong saudara Muhammad Ahmad Rabani di lantai 3 Gedung Teknik Universitas D? Saya sama sekali tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan pembunuhan yang mulia. Karena saya melakukan hal tersebut beberapa kali karena saudara Muhammad sebelumnya mengajar dan melakukan pembunuhan terhadap saya. Baik, saya persilakan saudara penuntut umum untuk bertanya kepada saudara terdakwa. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saudara terdakwa, apa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, tepatnya pada pukul 15.00 dini hari, Anda berada di lantai 3 Gedung Teknik Universitas B bersama dengan saudara Noah? Benar, saya berada di sana. Apakah waktu itu Anda sedang melakukan aksi percobaan pembunuhan terhadap korban dengan cara mendorongnya? Itu tidak benar karena saya mendorongnya tidak biasa saja. Apakah Anda merencanakan aksi tersebut dengan bantuan dari pihak lain? Tidak, saya sendiri ada di tempat terkait kejadian dan mendorong korban. Apakah Anda berniat untuk mencoba melakukan aksi pembunuhan terhadap saudara Noah? Tidak, Apakah Anda tahu bahwa saudara Noah yang merupakan korban Anda saat itu jatuh dari gedung lantai 3? ya, saya tahu. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya persilakan saudara penasihat hukum untuk bertanya kepada saudara terdakwa. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Apakah saudara terdakwa sudah menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat? Saya sudah menjawab dengan benar dan tepat. Terima kasih yang mulia. Sekarang diberi kesempatan waktu kepada saudara penuntut umum atau jaksa untuk membaca surat dakwaan. Menurut perbuatan saudara terdakwa, maka saudara terdakwa diancam dengan pasal di bawah ini, pasal 205 KUHP dan pasal 343 Undang-Undang 1 tahun 2023. Merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Misalnya kematian orang lain, sebagaimana yang diatur dalam pasal 359 KUHP dan pasal 474 ayat 3. Selain itu, pasal kelalaian merugikan orang lain juga diatur dalam pasal 360 sampai 361 KUHP dan pasal 474 ayat 1 dan 2. Pasal 475 Undang-Undang 1 tahun 2023 yang dicuba yang menyebabkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu. Apakah saudara terdakwa mengerti akan isi surat dakwaan tersebut? Saya mengerti surat dakwaan yang dibacakan untuk Sekarang sidang ditutup. Maka sidang berikutnya kewajiban saudara terdakwa. Apakah saudara terdakwa dan penasihat hukum bersedia menyampaikan eksepsinya? Baik, minggu depan kami akan menyampaikan eksekusi di muka sidang.
Di depan acara sidang kedua, penasihat hukum akan membaca surat eksepsinya. Maka dengan upaya saudara penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, saudara penasihat hukum supaya datang tepat waktu dan ini sebagai benaran. Para hadirin dipersilakan berdiri karena majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri, majelis hukum akan memasuki ruang sidang. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Mempersilakan hadirin untuk duduk kembali. Penuntut dan penuntut umum dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang melanjutkan perkara pidana nomor 166 PID B 2023 PN 115/2023 atas nama terdakwa Muhammad Rizky Gaddafi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dan penasihat hukum silakan masuk ke ruang sidang. Terdakwa silakan duduk di kursi terdakwa. Apakah saudara terdakwa sekarang dalam keadaan sehat-sehat? Sesuai dengan penundaan sidang minggu lalu, bahwa agenda sidang hari ini adalah mendengarkan jawaban atau tanggapan penasihat hukum atas tuntutan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Apakah penasihat hukum sudah siap dengan jawaban atau tanggapannya? Sudah siap yang mulia hakim ketua. Baik, silakan Anda sampaikan eksepsi Anda, saudara penasihat hukum. Terima kasih yang mulia hakim ketua. Baik, saya akan menyampaikan eksepsi terkait dengan tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum. Saya atas nama penasihat hukum dari saudara terdakwa Muhammad Rizky Gaddafi berkeberatan dengan tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum yang pertama, bahwa terdakwa akan dipidana paling lama 5 tahun dengan tuduhan kealpaan yang menyebabkan orang lain mati ataupun luka. Namun kenyataannya saudara terdakwa tidak sengaja mendorong korban bukan karena kesengajaan melainkan ketidaksengajaan karena saudara terdakwa hanya mencoba untuk membela diri dari pembunuhan yang dilakukan oleh korban. Yang kedua tentang percobaan pembunuhan. Saudara terdakwa sama sekali tidak memiliki motif untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban karena saudara terdakwa membela dirinya saat korban ingin membunuh terdakwa. Dengan ini saya selaku penasihat hukum mengajukan eksepsi sebagaimana pasal 351 KUHP ayat 1, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersangka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Ayat 4, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Ayat 5, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Sebagaimana dengan apa yang tertulis pada pasal tersebut, yang dilakukan korban adalah perundungan. Maka dengan ini saudara terdakwa menjelaskan tidak sengaja melakukan hal yang berujung menjadi korban cacat. Baik, terima kasih untuk penasihat hukum atas terdakwa. Adakah saksi yang bisa memperkuat hak eksepsi yang telah Anda lampirkan? Tentu yang mulia, saya memiliki saksi yang bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini. Terdakwa dipersilakan untuk duduk kembali di samping penasihat hukum. Baiklah, kepada saudara saksi persilakan untuk masuk. Baiklah, kepada saudara saksi dipersilakan untuk masuk. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara untuk menjawabnya dengan jelas. Nama Zaskia Tara Larasati, tempat tanggal lahir Jakarta 11 November tahun 2000, berjenis kelamin wanita, beragama Islam, dengan status mahasiswa aktif.
Kebangsaannya yaitu WNI. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya berjanji yang mulia. Apakah Anda kenal dengan terdakwa? Ya, saya mengenal saudara terdakwa karena saya adalah teman satu kampus dari saudara terdakwa. Apakah Anda yakin bahwa saudara terdakwa melakukan hal tersebut bukan karena motif pembunuhan berencana, melainkan saudara terdakwa ingin membela dirinya dari pembunuhan yang dilakukan oleh korban? Saya sangat yakin yang mulia. Maka dari itu saya akan memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sore itu saya melihat dengan mata saya sendiri bahwa saudara korban yang bernama Ahmad Kandani mencoba untuk merundung saudara terdakwa, yaitu Muhammad Rizky Hanafi, dengan cara memaksanya untuk mengerjakan bebas dengan cara yang paksa, karena saudara terdakwa menolak untuk melakukan apa yang diinginkan oleh korban. Selanjutnya, saudara terdakwa akhirnya mencoba melepaskan diri dari pihak korban dan tidak sengaja mendorongnya ke arah tangga hingga terjatuh. Mengapa pada saat kejadian tersebut Anda tidak menolong saudara korban? Saya merasa takut untuk sekedar memperlihatkan diri dan membantu korban karena saya takut di kemudian hari bisa menjadi rumah buruk atas diri saya sendiri. Apakah ada lagi keterangan yang ingin Anda lampirkan untuk penasihat hukum terdakwa? Masih yang mulia, saya masih memiliki dua saksi lainnya. Baiklah, kepada saksi berikutnya dipersilakan masuk menggantikan saksi pertama. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Khaira Nazila Lutfi, tempat tanggal lahir Jakarta 11 November tahun 2000, berjenis kelamin wanita dengan agama Islam, berstatus mahasiswi aktif, dengan kebangsaan warga negara Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah dan berjanji? Saya berjanji yang mulia. Apa yang ingin Anda sampaikan? Terkait perlakuan orang yang merasakan terhadap David dan mahasiswa lainnya. Apakah Anda mengenal terdakwa? Iya, dia merupakan teman kampus suatu jurusan saya. Apa Anda pernah menjadi salah satu korban bullying yang dilakukan oleh korban? Tidak yang mulia, malah yang sering dan selalu melakukan pembunuhan itu yang menyebabkan David menjadi kesal terhadap kamu. Bisa dijelaskan dengan teliti? Saya sering melihat orang membunuh David seperti mempertanyakannya untuk menghidup diri sendiri, ataupun menyuruh David untuk mengerjakan tugas-tugas malam. Apakah Anda atau teman yang lain pernah menegur Noah atas perilakunya terhadap David? Tidak, karena pertama saya tidak ingin ikut campur dan terkait dengan mereka, lalu alasan lainnya adalah semua yang membantu korban Noah akan dijadikan target diri berikutnya. Baik, kesaksian Anda saya terima. Silakan kembali ke tempat Anda. Selanjutnya, apakah dari penuntut umum juga ingin melampirkan kesaksian atau bukti lainnya? Sebelumnya terima kasih yang mulia, tentu saya membuat video CCTV pada saat kejadian yang menimpa korban berlangsung saat itu juga. Bisa dilihat sendiri dalam video itu mendorong korban hingga saudara korban terjatuh dari tangga yang menyebabkan cedera. Berikut video saat terdakwa mendorong korban. Baik, bukti saya terima. Adakah lainnya? Tidak ada yang mulia, saya cukup melampirkan bukti berupa video CCTV itu saja. Baiklah, terima kasih. Kepada saudara penasihat hukum, adakah saksi yang ingin Anda berikan lagi? Tentu ada yang mulia. Ini adalah rekaman CCTV saat berlangsungnya salah satu mata kuliah di hari sebelum kejadian tersebut. Bisa dilihat sendiri bahwa dalam video tersebut saudara korban melakukan pembunuhan terhadap saudara terdakwa.
Baik, bukti saya terima. Ada apa yang lainnya? Saya memiliki satu saksi lainnya yang merupakan korban dari Noah yang mulia. Ya. Baiklah, kepada saudara saksi ketiga dipersilakan untuk masuk ke ruang persidangan. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya meminta saudara untuk menjawabnya dengan jelas. Nama, Rizal Trian, tempat tanggal lahir Jakarta 7 Januari tahun 1999, berjenis kelamin laki-laki, agama Islam dengan status mahasiswa aktif, kebangsaannya yaitu warga negara Indonesia. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Apa kesaksian yang ingin Anda sampaikan? Saya selaku salah satu korban pembunuhan yang dilakukan oleh Noah Ahmad ingin memberikan kesaksian bahwa saat ini di kampus rumah dan teman-temannya seringkali membunuh beberapa orang dengan konteks persenjataan atau penyakit saja. Sama halnya seperti apa yang dilakukan saudara terdakwa itu. Baiklah, apakah boleh dijelaskan lebih rinci lagi? Itu yang benar. Saya seringkali dibunuh oleh Noah dan juga teman-temannya. Dengan cara Noah dan teman-temannya seringkali menyuruh saya untuk membawakan barang-barangnya ataupun memukul saya sebagai perencana. Lalu saya juga sering melihat hal itu dilakukan kepada korban lainnya yang juga termasuk bukan. Saya sangat yakin bahwa apa yang dilakukan Nafi pada hari itu adalah bentuk perlawanan diri terhadap perlindungan yang dilakukan oleh Allah. Apakah ada kesaksian lainnya yang ingin Anda berikan lebih lanjut? Tidak yang mulia, kesaksian yang saya berikan barusan sudah. Dipersilakan untuk kembali ke depan Anda. Dengan ini sidang kedua saya tutup. Para hadirin dipersilakan berdiri karena majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dipersilakan berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Mempersilakan hadirin untuk duduk kembali. Pada hari ini, tanggal 21 Oktober, perkara pidana nomor 1166 PIDB 2023 PN 115 tahun 2023 akan dibuka kembali dan memasuki sidang ketiga sebagai sidang putusan akhir dari proses sebelumnya. Sesuai dengan pasal-pasal 351 ayat 1, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. Apa yang dilakukan oleh saudara Noah Ahmad Rabani adalah penganiayaan dengan ancaman dan saudara Muhammad Gaddafi mencoba untuk membela dirinya. Pasal 49 ayat 1 KUHP menyebutkan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Kepada saudara penuntut dipersilakan untuk duduk di tempat terdakwa. Dengan ini saya menyatakan bahwa saudara terdakwa yaitu Muhammad Rizky Gaddafi tidak dijatuhi hukuman pidana apapun. Maka saudara penuntut yaitu Noah Ahmad Rabani dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dengan denda 10 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan dikenai pidana kurungan selama 5 bulan. Sesuai dengan pernyataan dari segala saksi dan juga bukti yang didapat bahwa saudara terdakwa adalah korban bullying yang melakukan ketidaksengajaan saat melukai saudara penuntut yaitu Noah Ahmad Rabani. Sidang kasus perkara pidana nomor 1166 PIDB 2023 PN 115 tahun 2023 resmi selesai dan ditutup. Para hadirin dipersilakan berdiri karena majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang.